Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada video ini saya akan mencoba membedah sebuah puisi yang dikarang oleh Ruspandi Jauhari Anjaldipuga, yang saat ini sedang dilombakan membacanya. Puisi ini menurut saya adalah puisi yang paling mengandung unsur moralitas tinggi antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Judulnya adalah Masih Pantaskah. Pada tiap hari perjalananku hanya sela-sela kesibukan dunia, hingga nanar binar mataku selalu tertuju pada keajaiban angka yang tak pernah mati dari otakku. Paragraf pertama ini memberi gambaran tentang kebiasaan, tentang kondisi manusia sekarang yang hanya selalu berpikir tentang angka, yang hanya selalu berpikir tentang jumlah. Sehingga ketika angka dan jumlah yang ada di otak kita, maka semangat yang tumbuh dalam otak kita adalah menambah, dan terus menambah. Konsekuensinya, ketika kita hanya punya semangat menambah, maka mengurangi menjadi hal yang tabu, maka mengurangi menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Karena mengurangi akan dihitung sebuah kerugian. Jadi yang ada hanya menambah. Dari saking sibuknya kita berpikir untuk menambah, maka ini konsekuensinya. Adzan zuhur sibuk tak tertunda, kala senja aku di perjalanan, asar hilang terbilang waktu. Saat maghrib tiba, aku datang terlambat, terus asik dalam canda. Sampai isya memanggil, ku terlelap lelah. Di subuhku aku terbangun sekedar mengubah mimpi. Jadi dari saking sibuknya kita berpikir urusan angka dan jumlah dalam otak kita, akibatnya kita lupa akan kewajiban-kewajiban, kita lupa akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 5 waktu. Padahal kewajiban 5 waktu ini tidak boleh ditawar-tawar. Selama mata masih bisa berkedip, maka 5 kewajiban sholat ini tidak gugur. Tapi karena kesibukan urusan dunia, banyak orang sekarang yang kemudian melupakan kewajiban ini. Ini yang diulas tuntas pada paragraf kedua oleh pengarang puisi ini, yaitu Ruspandi Jauhari Anjaldipuga. Adzan zuhur sibuk tak tertunda. Rata-rata kalau siang hari orang memang sibuk, seakan-akan tidak bisa diganggu, seakan-akan kalau digeser sedikit saja kesibukannya akan membuat kerugian, akan menyisakan kerja, dan itu tidak baik untuk etika kerja. Demi melakukan kebaikan dalam urusan kerja sampai rela tidak baik dalam urusan kewajiban dan ibadah. Urusan akhirat menjadi tabu bagi mereka. Tapi yang pasti adalah urusan dunia yang nampak di depan mata. Kala senja aku di perjalanan, asar hilang terbilang waktu. Dari saking sibuknya, waktu asar dilibas dalam perjalanan mereka. Hingga asar sekedar diomongin, wah sudah asar. Oh ternyata sudah asar. Oh ternyata sudah jam segini. Asar terbilang waktu. Hanya diomongin aja, hanya dikatakan saja, tapi tidak dikerjakan oleh mereka. Saat maghrib tiba, aku datang terlambat, terus asik dalam canda. Maghrib sudah nyampe di rumah, itu pun mepet, masih mau melepas lelah sambil bercanda bersama keluarga.
Ternyata sudah adzan Isya. Maghrib udah hilang juga. Ini resiko, ini konsekuensi dari kalau otak hanya berpikir tentang angka dan berlanjut pada urusan jumlah dan berlanjut lagi pada urusan menambah, tidak mau mengurangi. Karena asik dengan canda, karena asik bercengkrama bersama keluarga, ada Nisa terus mereka masih asik bercanda sampai kondisi mereka terasa kalau sudah lelah, seharian kerja sudah lelah, akhirnya tanpa sengaja mereka ketiduran, rebahan, terus ngantuk tidur. Isya selesai, Isyanya nggak dikerjakan juga, sampai terbangun adzan subuh. Karena berpikir bahwa besok harus kerja lagi dan badan biar sehat ketika pas kerja besok, maka tidurnya pun masih dilanjut dengan alasan biar besok kerjanya seger. Subuhnya dilewatin, subuhnya lewat. Jadi terbangun pas adzan subuh hanya bangun mengubah mimpi. Akhirnya sampai matahari terbit. Demikian terus selanjutnya. Demikian terus hari-harinya. Karena kalkulasinya adalah angka dan jumlah, menambah dan menambah. Paragraf selanjutnya, Tuhan, aku tak sempat mengucap kalimat tasbih-Mu. Tak ada waktu bertahmid kepadamu dan lupa memuji kebesaran-Mu, apalagi melantunkan firman-Mu. Ini ulasan ya, kembali ulasan, lebih memperjelas, lebih merinci, tetapi di sini disertakan pengakuan seorang hamba yang lalai akan kewajiban Tuhannya. Tuhan, aku tak sempat mengucap kalimat tasbih-Mu. Tak ada waktu bertahmid kepadamu. Kenapa tidak ada waktu? Karena seluruh waktunya sudah diisi dengan urusan dunia saja. Karena seluruh waktunya selalu diisi dengan urusan menambah angka. Maka tidak akan pernah sempat berpikir untuk bertahmid, untuk bertasbih, dan lupa memuji kebesaran-Mu. Ini kalimat menarik ya. Jadi kalau otak kita sudah berisi urusan angka saja, jelas akan lupa memuji kebesaran Tuhan. Karena yang ia besarkan bukan Tuhan. Yang ia besarkan adalah materi. Yang ia besarkan adalah finansial. Yang maha agung diakui atau tidak di dalam otak kita kalau selalu berpikir tentang angka dan jumlah. Maka yang agung adalah uang. Yang agung adalah urusan dunia. Tidak ada lain yang agung selain uang. Apalagi membesarkan Tuhan dan lupa memuji kebesaran-Mu. Jelas akan lupa memuji kebesaran Tuhan ketika yang ada di dalam otak kita hanya angka, terus jumlah. Masih pantaskah ku berharap ridha-Mu bila telah kutinggalkan perintah-Mu? Masih adakah pintu maaf untukku bila dosa menggunung di pundakku? Tuhan, setidaknya tunjukkan jalan untukku untuk menuju taubat nasuha. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa puisi Masih Pantaskah ini mengandung unsur moralitas yang sangat tinggi. Karena di sini di samping pembacaan terhadap kondisi manusia kekinian, di sini disertakan ajakan dengan bahasa majas yang mengandung pengakuan dari pengarang di sini. Masih pantaskah ku berharap ridha-Mu? Artinya apa? Bahwa boleh kita telah lalai dengan urusan kewajiban, boleh otak kita selama ini misalnya sudah selalu berkemelut dengan urusan angka dan jumlah. Tetapi ayo kita semua kembali kepada Allah, kembali berharap ridha Allah. Masih pantaskah ku berharap ridha-Mu? Di sini artinya
kita jangan putus harapan. Kalau kita mau bertobat, Allah tidak akan memutus harapan orang yang mau bertobat. Masih pantaskah ku berharap ridhamu? Ini adalah kalimat yang mengandung unsur pengakuan, tetapi pengarang di sini menurut saya adalah mengajak kita semua untuk kembali berharap pada Allah. Sekalipun kita selama ini sudah banyak meninggalkan perintah Allah. Bila telah kutinggalkan perintahmu, bila telah kutinggalkan perintahmu. Sekalipun selama ini kita telah lalai dengan kewajiban-kewajiban keagamaan, tetapi di sini pengarang dengan kalimat masih pantaskah ku berharap ridhamu bila telah kutinggalkan perintahmu. Pengarang mengajak kita semua untuk kembali bertaubat, untuk kembali kepada Allah, sekalipun selama ini kita telah banyak meninggalkan kewajiban kita. Masih adakah pintu maaf untukku bila dosa menggunung di pundakku? Kata tanya pada Tuhan yang sebenarnya mengandung unsur pengakuan bahwa selama ini kita sudah banyak melakukan dosa, juga mengandung unsur ajakan ayo kita tetap kembali kepada Allah sekalipun kita sudah banyak berdosa. Karena pintu maaf Allah itu terbuka lebar untuk kita yang mau bertaubat. Makanya pada bait terakhir ditegaskan, Tuhan setidaknya tunjukkan jalan untukku untuk menuju taubat nasuha. Artinya sekalipun masa lalu kita sudah banyak melakukan dosa, maka ayo kita semua berharap jalan hidayah dan kita niatkan hati kita untuk bertaubat. Tuhan, setidaknya tunjukkan jalan untukku untuk menuju taubat nasuha. Kalau selama ini dalam otak kita hanya berpikir angka dan jumlah, maka ayo sekarang waktunya untuk berharap jalan petunjuk dari Allah dan kita bertaubat. Kira-kira begitu kandungan puisi yang dikarang oleh Ruspandi Jauhari Anjal Dipuga yang bisa saya bedah pada video kali ini. Tafsir terhadap puisi yang saya sampaikan tidak mungkin sepenuhnya benar, tapi saya berharap tafsiran saya tidak terlalu jauh dari isi yang sesuai dengan apa yang dimau oleh penulis. Dan semoga kita semua bisa menjadi orang yang bertaubat nasuha. Amin Allahumma amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.